Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kelvin Dwi Pranata dengan NIM 22050974085 dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada pembahasan kali ini, kita akan bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama definisi model infrastruktur jaringan, lalu yang kedua komponen, dan yang ketiga jenis-jenis jaringan. Masuk ke pembahasan pertama yaitu definisi model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu komponen. Pada komponen yang pertama, ada perangkat keras jaringan, seperti router, switch, dan server fisik. Komponen-komponen seperti ini banyak kali kita lihat. Lanjut ke perangkat lunak jaringan. Perangkat ini dapat berjalan pada perangkat keras khusus atau server komoditas. Firewall dapat berupa perangkat keras dan perangkat lunak tergantung pada konfigurasinya. Yang ketiga ada layanan jaringan, yang datang dalam bentuk perangkat lunak yang berjalan di server. Secara umum, perangkat lunak jaringan bersifat mandiri dan beroperasi pada lalu lintas yang melewati bagian lain jaringan. Sedangkan layanan jaringan sendiri menggunakan arsitektur client server dan hanya merespon lalu lintas yang diarahkan ke bagian tersebut. Pembahasan ketiga mengenai jenis-jenis jaringan. Di jenis-jenis jaringan kita bagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu perbedaan jaringan terpusat dan terdistribusi, dan yang kedua berdasarkan jangkauan geografis, yang ketiga berdasarkan akses, yang keempat berdasarkan cara membangun, yang kelima berdasarkan topologi, yang keenam berdasarkan penggunaan kabel, dan yang ketujuh berdasarkan casting atau siaran. Poin pertama, perbedaan jaringan terpusat dan juga terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Masuk ke poin kedua, berdasarkan jangkauan geografis. Berdasarkan jangkauan geografis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama PAN, kedua LAN, ketiga MAN, dan yang keempat WAN. Untuk PAN sendiri atau Personal Area Network merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat komputer tanpa menggunakan kabel fisik. Lalu LAN, Local Area Network, digunakan untuk perangkat-perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas, contohnya adalah kayak seperti lab komputer. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN sendiri meliputi area yang lebih luas dari LAN. MAN dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai institusi, contohnya yaitu universitas, perusahaan, atau pemerintahan kota. Lalu yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. WAN sendiri mencakup area yang lebih besar, bahkan mencakup wilayah yang sangat luas. Contohnya adalah negara ataupun benua. Pada poin ketiga berdasarkan akses. Jaringan berdasarkan akses dibagi menjadi dua, yaitu internet dan juga intranet.
Internet sendiri adalah jaringan global terbuka yang dapat diakses oleh publik dan dapat digunakan untuk mengakses informasi, layanan, dan sumber daya online. Sedangkan intranet adalah jaringan internet yang digunakan secara terbatas oleh organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi, dokumen, dan aplikasi internal. Poin 4, berdasarkan cara membangun. Jaringan dapat dibangun menjadi Berdasarkan cara membangunnya, jaringan dibangun menjadi dua, yaitu menggunakan ad hoc dan juga infrastruktur. Untuk ad hoc sendiri dibangun secara sementara dan langsung antar perangkat tanpa memerlukan infrastruktur tetap. Contohnya yaitu adalah di jaringan ad hoc WiFi. Sedangkan infrastruktur dirancang dan dibangun dengan tujuan khusus untuk menghubungkan suatu perangkat. Infrastruktur ini adalah jenis internet yang lebih stabil dan biasa digunakan untuk koneksi rumah dan juga bisnis. Poin kelima, topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada topologi bus, adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan juga konektor. Yang kedua ada topologi ring atau topologi cincin. Jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang ketiga ada topologi bintang, adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Yang keempat ada topologi tree, adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Lalu yang kelima ada topologi mesh. Adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Lalu yang terakhir ada topologi jaringan extended star. Ini lebih banyak memakai repeater atau penguat sinyal dalam jaringan. Untuk node pusat juga tetap satu, tapi karena memakai repeater menyebabkan jangkauannya yang lebih jauh. Poin 6, berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan berdasarkan penggunaan kabel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wired network dan juga yang kedua wireless network. Yang pertama wired network. Dalam media transmisi data yang berupa kabel, kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Sedangkan wireless network adalah jaringan yang memerlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Lanjut ke poin 7 atau poin terakhir berdasarkan siaran ataupun casting. Jaringan berdasarkan casting dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama unicast, yang kedua multicast, dan yang ketiga adalah broadcast. Unicast. Di dalam unicast, data dikirimkan dari satu sumber ke satu penerima secara individual. Setiap perangkat di jaringan menerima salinan data yang unik untuknya sendiri. Contohnya yaitu file sharing antar komputer, browsing, akses file server, ataupun mengirim email. Lalu yang kedua ada multicast. Multicast sendiri memungkinkan pengiriman data dari satu sumber ke beberapa penerima yang terdefinisi secara khusus. Contohnya adalah penggunaan streaming video berbasis IP dan juga konferensi web. Lalu yang ketiga ada broadcast. Broadcast adalah data atau informasi yang disiarkan dari satu sumber ke banyak penerima secara bersamaan.
Setiap perangkat di jaringan menerima data yang sama tanpa memandang tujuannya. Contohnya yaitu siaran TV dan juga radio. Mungkin cukup sekian dari saya dan pembahasan kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.